Dan tidak lupa secara khusus sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya memberi nasihat secara khusus kepada para ummahat, para ibu-ibu kaum muslimin, kemudian kepada para akhwat, para wanita-wanita kaum muslimin. Anda semuanya mendapatkan tempat yang begitu tinggi dalam Islam. Para ibu, para wanita muslimah adalah manusia-manusia yang diangkat derajatnya oleh Islam. Bagaimana perbedaan yang sangat kontras nasib kaum wanita sebelum Islam dan setelah Islam. Islam mengangkat derajat kaum wanita. Apakah dia sebagai ibu? Bayangkan, sebagai seorang ibu, para wanita diunggulkan daripada ayah. Di dalam hadis Bukhari, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, kalau saya harus berbuat baik kepada manusia, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan saya? Maka Rasulullah menjawab, "Qala ummuka, ibumu, summa man, siapa lagi? Ummuka, summa man ummuka, summa abuka, kemudian baru bapakmu." Islam menempatkan para wanita ketika jadi seorang ibu, maka khidmat, yaitu penghormatan, pelayanan, kebaikan, pergaulan yang baik dari anak-anaknya, mengutamakan ibu daripada ayah, bahkan 3 kali ibu dibandingkan ayah yang hanya 1 kali. Ketika seorang wanita menjadi putri dari seorang laki-laki, putri dari kaum muslimin, Islam mengangkat derajatnya begitu tinggi. Sebelum Rasulullah diutus, bagaimana nasib para wanita yang dikubur hidup-hidup oleh bapaknya sendiri. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, dihina oleh orang-orang musyrikin Mekah, ketika Rasulullah memuliakan Fatimah putri beliau, dikatakan bahwa ini adalah anak wanita yang hina di hadapan kami. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Sesungguhnya putriku ini, Fatimah ini, bagaikan bunga mawar yang indah, yang saya banggakan, yang saya rawat, yang saya jaga. Sebagai putri-putri kaum muslimin, maka wanita diangkat derajatnya. Bahkan sampai Allah dan Rasulnya memotivasi kita ketika seseorang merawat anak perempuan 2 sampai dia dewasa, maka keduanya akan menjadi pelindung, perisai dari api neraka bagi orang tuanya. Berapa banyak orang tua, terutama ayah, merasa rendah, anak saya cuma perempuan-perempuan, gak ada laki-lakinya. Maka ingat, Rasulullah SAW mengabarkan dengan kabar gembira, siapa yang mempunyai anak perempuan 3, atau siapa yang mempunyai anak perempuan 2, dia rawat dengan baik hingga dewasa, hingga besar, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi perisai, pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Bagaimana kita tidak bangga dengan memiliki putri-putri yang kita cintai? Islam mengangkat wanita sebagai anak. Dan tentunya Islam mengangkat wanita sebagai istri. Sampai Rasulullah menjadikan barometer kebaikan seorang laki-laki ketika dia lembut kepada istrinya. Rasulullah menyatakan, khairukum altafukum li ahlikum. Yang terbaik di antara para suami, yang terbaik di antara para laki-laki adalah yang paling lemah lembut kepada istrinya. Ini bentuk penghormatan Islam kepada para wanita. Apakah sebagai ibu, apakah sebagai putri, apakah sebagai istri, maka sebagai saudari pun demikian. Islam menghormati kaum wanita. Maka para wanita, para ibu, saya berwasiat, mari bersiap-siaplah untuk menjadi ahli surga yang akan masuk ke dalam pintu surga dari pintu mana saja yang ibu inginkan. Hanya 4 hal yang diminta dalam Islam agar ibu menjadi penghuni surga, bahkan bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Pintu surga ada 8, maka para ibu punya kesempatan dipanggil dari semua pintu tersebut dan dia bisa milih dari pintu mana saja dia masuk. Yang kesempatan itu tidak diberikan kepada kaum laki-laki. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabi ma syi'ti." Jika seorang wanita itu salat 5 waktu, jika seorang wanita itu puasa Ramadan, jika seorang wanita itu menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, setia kepada suaminya. Dan yang keempat, jika seorang wanita itu taat kepada suaminya,
maka dikatakan kepadanya nanti, wahai para wanita yang melakukan 4 perkara tadi yang disebut mujibatul jannah, siapa yang melakukan 4 perkara ini, maka dia wajib masuk surga, yaitu salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan taat kepada suami. Akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan dan kau kehendaki. Banyak di antara para wanita yang saya sanggup sholat 5 waktu, bahkan lebih rajin dari suaminya. Saya sanggup puasa Ramadan, bahkan lebih baik puasanya dari suaminya. Dan saya sanggup menjaga kemaluan, menjaga kehormatan dirinya. Tapi kalau bicara taat kepada suami, nanti dulu. Hari ini banyak wanita-wanita yang kurang paham tentang ini. Sesungguhnya para suami tidak akan pernah takluk dengan wanita yang fisiknya kuat. Para suami tidak akan pernah takluk kepada wanita yang suka meninggikan suaranya. Para suami tidak akan takluk kepada para wanita yang suka ngeyel kepada suaminya. Para suami tidak akan tunduk dan patuh kepada wanita yang temperamen. Tapi para suami demi Allah akan tunduk, akan penuh kasih sayang kepada para istri yang taat kepada suami. Gampang rahasia suami ingin baik dan lembut kepada istrinya, taat kepada perintah suami selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikuti tren yang ada di TikTok. Jangan ikuti tren yang ada di IG, Instagram, yang mengajak kaum wanita supaya berani kepada suaminya. Maka para ibu, saya ajak mari perhatikan masalah yang penting ini. Biasakan merendahkan suara pada suami, tidak melawan, tidak mengeyel, dan itulah sumber kebahagiaan rumah tangga. Suami menjadi suami yang lembut, tapi istri menjadi istri yang patuh kepada suami. Selama suami tidak mengajak kepada maksiat atau pelanggaran-pelanggaran syariat, maka wajib hukumnya bagi para ibu untuk mentaatinya.